Kisah 25 Nabi dan Rasul. Cerita ini tentang Nabi Nuh. Kita belajar tentang sejarah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah anak dari cucu Nabi Idris. Nabi siapa? Nabi Idris. Nabi Nuh termasuk dalam golongan orang-orang yang memiliki kesabaran dan keteguhan hati. Nabi Nuh diberkati usia yang sangat panjang. Masa hidup beliau mencapai 950 tahun. Berapa? 950 tahun. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi pada usia 480 tahun. Usianya 480 tahun. Nabi Nuh diutus Allah untuk menyampaikan amanah-amanah kebaikan bagi umat manusia di bumi. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, terdapat 5 orang saleh yang meninggal pada waktu yang hampir bersamaan, yaitu Wad, Suwa'a, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Untuk menghormati kelima orang soleh itu, dibuatlah patung-patung yang menyerupai wujud mereka dan diberi nama sesuai nama mereka masing-masing. Karena perilaku kelima orang tersebut dinilai begitu mulia, patung-patung tersebut lama-kelamaan dijadikan alat penyembahan. Alat apa? Penyembahan. Perilaku umat manusia di muka bumi semakin tidak berakhlak dan banyak melakukan penyimpangan. Harkat dan martabat seseorang tidak lagi dipandang. Si kaya dianggap terhormat, sedangkan si miskin dianggap hina. Allah yang Maha Pengasih mengangkat dia derajatnya di bawah seorang Nuh yang bernama lengkap Nuh bin Lamid bin Mata Syalih bin Idris, orang yang dinilai Allah begitu mulia untuk menyadarkan umat manusia di bumi yang bertabiat tidak baik. Nabi Nuh terus berdakwah menyerukan kepada kaumnya untuk berhenti menyembah berhala dan berhenti menyekutukan Allah. Wahai kaumku, sesungguhnya aku akan memberi peringatan kepada kalian. Allah hanya satu. Allah hanya satu dan tidak ada sekutu baginya. Sembahlah Allah, Tuhan semesta alam. Bertakwalah kalian kepadanya dan taatlah kalian kepadaku. Begitu kata Nabi. Ternyata tidak semudah itu Nabi Nuh mempengaruhi kaumnya. Mereka menentang keras perkataan Nabi Nuh yang meminta mereka berhenti menyembah berhala selama ini. Mereka begitu menentangnya sehingga ketika mendengar Nuh berdakwah, mereka menutup lubang telinga dengan tangannya. Jadi dia tidak mendengarkan mereka. Nabi Nuh, "Hai Nuh," kata mereka, "engkau bukanlah siapa-siapa. Engkau hanya manusia biasa seperti kami." Itu kata mereka yang tidak suka dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh sempat merasa sedikit terpuruk. Apa itu terpuruk? Dia tidak tahan dengan godaan, hinaan-hinaan oleh perlakuan itu, dan beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kaumnya dilenyapkan dari muka bumi hingga berhenti berbuat dosa. Permohonan Nabi Nuh dikabulkan Allah. Allah memintanya untuk mempersiapkan sebuah kapal di tempat yang jauh sehingga terhindar dari keramaian orang-orang. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Melindungi memastikan bahwa Nuh akan diberi perlindungan selama pembuatan kapal tersebut. Semua pengikut Nabi Nuh membantunya bekerja siang dan malam. Jadi dia buat apa deh? Buat kapal. Meskipun terletak jauh dari keramaian kota, orang-orang kafir itu tetap dapat menemukan Nabi Nuh dan pengikutnya yang sedang bekerja. Mereka serta-merta mengejek dengan kata-kata tidak pantas.
Setelah itu sesuai perintah Allah, Nabi Nuh mengumpulkan semua jenis hewan dan semua orang yang beriman untuk masuk ke dalam kapalnya. Ini kok Ya, semua dimasuk, ini mau masuk dia. Jadi hewan-hewan dikumpulkan, ya, nggak pakai apa-apa itu kakinya. Ini dia naik ke jembatan, masuk ke kapal. Jadi semua hewan berpasangan dimasukkan ke kapal. Begitu juga pengikut Nabi Nuh. Allah Maha melihat ketika semua masuk ke dalam kapal. Allah memerintahkan untuk mencurahkan hujan dari segala penjuru sehingga mengakibatkan bencana air banjir besar. Air semakin lama semakin naik dan menenggelamkan bumi secara perlahan, sehingga tidak ada lagi tempat untuk berpijak dan berlindung. Jadi hanya kapal Nabi Nuh yang penyelamat, sebagai penyelamat. Jadi dia semuanya tenggelam oleh air, jadi lautan daratan yang sebelumnya.